Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi yang bisa membuat user Android no root ya full senyum teman-teman. Oke, untuk aplikasinya di sini bisa membuka perizinan string permission bagi aplikasi yang butuh perizinan string permission. Kemudian bisa memasukkan juga debug performance, string Android property, serta bisa menguninstall aplikasi bawaan atau bloatware di device kalian tanpa root teman-teman ya. Oke, langsung aja. Kemarin tuh ada yang komen seperti ini. Jadi menarik banget untuk dibahas teman-teman ya untuk aplikasinya. Apalagi bagi teman-teman yang user no root ya. Oke, masuk aja ke Play Store-nya masing-masing karena katanya untuk aplikasi ini no ribet-ribet ya. Oke, setelah masuk ke Play Store-nya, teman-teman masukkan aja di pencarian Braven ya. Nah, untuk Braven ini teman-teman ukurannya kecil banget, sekitar 1,2 MB. Ini kelebihannya mantep banget ya. Kalau kita bandingkan dengan LADB, kalau LADB kan harus restart dulu device-nya gitu ya. Restart device ini, restart device itu, kemudian harus nunggu dulu ADB shell command-nya hidup. Kalau yang ini enggak teman-teman ya, enak banget pokoknya. Oke, kita masuk dulu ke tentang aplikasinya. Dimana untuk aplikasi ini teman-teman ya, kita lihat. Aplikasi ini teh OS wajibnya dari Android 6 ke atas. Berarti bisa ya, tapi dengan catatan di sini teman-teman. Nih, lihat ya. Dari Android 6 ke 13 itu bisa menggunakan USB debugging atau wireless debugging. Ini sejak Android 11. Kemudian Android 8 sampai Android 10 tidak akan berfungsi ketika untuk USB debuggingnya itu terputus ya, unplug the kabel gitu, terputus dari kabelnya. Please change. Mohon untuk ubah USB optionnya. Artinya untuk Android 11 ke atas itu bisa menggunakan wireless debugging alias proses debugging kabel. Sedangkan untuk Android 10 ke bawah itu harus menggunakan OTG atau menggunakan PC sebagai media untuk menyambungkannya. Oke teman-teman, masuk aja ke Braven-nya. Nah, enaknya di Braven ini ya, kita accept aja, kemudian masuk aja ke bagian enjoy seperti ini teman-teman. Setelah itu launch Braven. Nah, seperti ini, checking Braven server just a moment. Nah, di sini juga kita nggak perlu masuk ke opsi developer ya, karena sudah langsung gitu ya sama si Braven-nya teh diarahkan. Tapi kita bakalan lihat dulu aja ya. Kita bakalan unlock set edit. Nah, di sini teman-teman, untuk set edit punya saya kan udah di-unlock nih global tabelnya. Kita coba nih edit value ya. Udah bisa nih ya edit value. Kita coba aja untuk uninstall si aplikasi set editnya, karena kalau di-uninstall untuk aplikasi set edit ini bakalan mulai lagi dari awal. Kita harus ya unlock dulu untuk global tabelnya. Kita masuk dulu ke set edit, kemudian di sini kita install untuk set editnya teman-teman ya. Oke, udah selesai terinstall, kemudian kita buka aja nih untuk set editnya ya. Kita ketuk oke, kita masuk lagi ke global tabel teman-teman seperti ini. Setelah itu kita klik ya sembarang sering aja, kemudian edit value ya. Nah, kalau di edit value ini izinkan mengubah pengaturan sistem, kita udah izinkan. Kita resign apps dulu aja untuk semua aplikasi ya. Kita bakalan masuk ke set editnya teman-teman ya. Kemudian kita masuk di bagian global tabel, kita ambil aja sembarang string di edit value. Nah, karena sebelumnya kita udah hapus instalasi untuk set editnya, berarti untuk global tabel ini kekunci kembali. Artinya harus dibuka kembali atau di-unlock untuk global tabelnya supaya bisa edit value serta add new setting di bagian global tabel ini. Kita coba di bagian secure tabel teman-teman ya, add new setting, nggak bisa ya. Kemudian masuk lagi ke edit value itu nggak bisa. Oke, kita masuk aja ke aplikasi Braven ya. Untuk aplikasi ini mantep banget pokoknya bagi device no root ya. Kita masuk ke developer option dengan menggunakan aplikasi Braven, kita aktifkan, kemudian gulir ke bawah untuk pengguna Realme dan Oppo teman-teman ya, ada yang namanya matikan pemantauan izin. Bang, kok di device saya nggak ada matikan pemantauan izin? Nah, ini khusus untuk device Realme dan Oppo. Adapun untuk device lain itu kalau ada teman-teman aktifkan, kalau nggak ada ya jangan diaktifkan gitu kan, gitu ya. Oke, karena tadi petunjuk dari Braven-nya kita harus mengaktifkan debugging USB atau USB debugging serta wireless debugging. Teman-teman cari aja debugging USB atau USB debugging ya. Kemudian proses debugging kabelnya teman-teman harus aktifkan. Sayangnya untuk Android 10 ke bawah itu harus masih menggunakan OTG atau menggunakan PC untuk menyambungkannya. Nah, untuk Android 11 ke atas itu bisa menggunakan koneksi dari WiFi ya. Kemudian kita tinggal aktifkan aja untuk proses debugging kabelnya seperti ini. Nah, tadi saya udah nyoba nih perangkat yang disambungkan Braven, kita lupakan aja dulu ya. Oke, seperti ini kita lupakan. Setelah itu, teman-teman masuk aja ke Braven-nya. Karena sebelumnya saya uji coba dulu ya, takutnya kan susah. Dan ternyata mudah banget teman-teman menggunakan Braven ini. Kita tinggal layar belah aja.
Kemudian teman-teman masuk layar belahnya dengan opsi developer. Setelah itu sambungan perangkat dengan kode penyambungan WiFi. Nah di sini teman-teman klik aja wireless debugging port. Nah setelah itu untuk portnya udah terisi secara otomatis 42231 ya, 42231. Nah udah sesuai ya. Kemudian untuk kode penyambung WiFi-nya ada 6 digit kode, teman-teman masukkan aja yang ini ya, 820769. 820769. Nah, seperti itu teman-teman tinggal wireless pair aja. Nah, seperti ini udah berhasil ya, ada tanda-tanda proses near cable terhubung. Nah, teman-teman, karena udah ada proses debug near cable-nya terhubung, kita tinggal masuk aja ke aplikasi Breven-nya. Nah, di sini sedang memuat ya, teman-teman. Kalau misalkan dari device teman-teman tidak memuat, tinggal diklik aja ya notifikasi yang ada tulisan Breven-nya. Klik, nah nanti bakalan memuat. Ada yang otomatis, ada juga yang harus diklik secara manual. Oke, nah di sini ditandakan dengan foreground. Artinya Breven udah berjalan ya selama 19 detik ya dari pertama kali kita aktifkan. Oke, itu sangat mudah banget ya teman-teman. Untuk Breven ini kelebihannya kita walaupun tidak menggunakan lagi jaringan WiFi ini masih bisa teman-teman ya, masih bisa. Selagi untuk opsi developernya kita tidak nonaktifkan ya. Kita nggak usah lagi menyambungkan Breven berulang kali, artinya cukup satu kali menyambungkan itu tidak butuh lagi disambungkan ya. Beda sama LADB. Kalau LADB kan kita harus terhubung dengan WiFi, kemudian kalau terputus kita harus sambungan lagi. Nah kalau ini nggak perlu teman-teman, enak banget kalau pakai Breven. Oke teman-teman ya, kita masukkan aja untuk string permissionnya langsung dari Play Store ya. Nah ini teman-teman yang PM Grant. Teman-teman tinggal copy paste aja untuk PM Grant-nya kalau yang belum di unlock ya untuk set editnya. Nah seperti ini. Kemudian tinggal disalin aja, teks udah disalin. Setelah itu teman-teman masuk aja ke Breven, diklik aja titik 3 di pojok kiri. Kemudian ada yang namanya exe comment. Nah seperti ini ya, kalau ada peringatan kita tinggal okekan aja. Setelah itu teman-teman tinggal tempel aja ya. Nah untuk stringnya juga di sini lengkap banget ya. Jadi kelihatan kalau misalkan kita pakai spasi seperti ini. Kalau pakai spasi ini nggak bakalan work teman-teman ya. Kita harus sesuaikan dengan string yang ada di string permission aplikasi tersebut. Nah kita tinggal aktifkan seperti ini, udah berhasil teman-teman ya, udah berhasil ini. Kita mau dihapus dari recent apps aja bisa untuk aplikasi Breven ini. Kita masuk ke set edit lagi, apakah untuk global tabelnya udah berhasil ke unlock. Nah teman-teman bisa lihat aja edit value. Udah ya teman-teman ya, lebih mudah menggunakan aplikasi Breven ini daripada menggunakan aplikasi LADB. Mungkin untuk video saya selanjutnya juga bakalan menggunakan aplikasi Breven ini. Oke, saya bakalan memasukkan salah satu string yang ada di Android Properties ya, atau setprop Android Properties. Ini kemarin udah kita bahas ya untuk stringnya. Misalkan saya bakalan masukkan yang ini aja nih ya, yang ini nih, setprop debug CPU RAM PCNH Pulse ya. Oke, kita masukkan aja, kita udah copy, kemudian kita masuk ke Breven ya teman-teman, tuh ya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke exe comment, kita ketuk oke lagi. Kalau misalkan nggak mau memuat ulang lagi dari awal, teman-teman bisa kunci aja ya, seperti itu. Kalau misalkan nggak mau memuat lagi dari awal. Nah seperti ini ya teman-teman. Oh palsunya kok nggak ada ya? Oke, kayaknya nggak ini deh. Setprop debug, nah ini nih teman-teman, kita bakal salin, kemudian kita paste aja di ini ya. Paste aja di sini di exe comment-nya. Oke, set prop. Nah, seperti ini kita tinggal ini aja, teman-teman. Nah, ini udah berhasil, teman-teman ya. Ini udah berhasil exited ya, kemudian udah true, kemudian udah false juga. Sip, mantap. Sekarang kita bakalan coba cek ya di bagian set editnya, kemudian bagian Android properties ya. Oke, kita recent apps dulu aja untuk semua aplikasinya. Setelah itu masuk ke Android properties. Debug CPU RAM ya, tadi udah kita masukkan, kita cari aja di sini untuk debug CPU RAM-nya apakah udah masuk atau belum. Wait, debug berarti dari huruf C. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Debug CPU RAM Pulse. Nah, yang ini ya. Debug CPU RAM Pulse. Berarti untuk Android properties juga bisa dimasukkan dengan si Breven ini. Nah, kalau teman-teman nggak mau memulai dari ulang lagi dari awal ya, teman-teman bisa kunci aja untuk aplikasi Breven-nya seperti ini. Jadi supaya nggak memulai ulang dari awal lagi. Untuk aplikasi Breven ini banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Bisa unlock, set edit, resolution changer, pixel resolution, bisa memasukkan juga string, set prop Android performance ya. Semoga bermanfaat teman-teman bagi user Norut. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka dislike saja.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.